Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Techbody PRHP. Jadi hari ini kita kedatangan Redmi. Nih Redmi berapa? Antara Redmi 8 atau Note 8. Kembung ya teman-teman ya. Ini posisinya kita harus buka. Langsung saja ya. Kita akan coba ganti baterainya. Oke. Jadi kalau sudah seperti ini biasanya pemakaian bisa jadi overcharging, dicas tinggal tidur gitu ya. Ini pun agak ngeri nih, ngeri meledak ya. Nih repotnya kalau kena mata nih cukup bahaya dan ya memang bahaya ya. Jadi buat teman-teman yang memakai baterai tanam seperti ini, sebaiknya pengecasan pakailah charger ori, jangan dimainin sambil dicas, dan diupayakan pakailah spare part yang original, karena kalau spare part original biasanya jarang terjadi sampai kembung gini ya. Kalaupun sampai kembung gini biasanya dipakai setelah cukup lumayan ya, misalnya 1-2 tahun seperti itu. Nah ini sebenarnya user sudah menggantinya di salah satu tempat gitu ya, reparasi HP. Dia baru pakai, menurut dia adalah baru 2 bulan. Oke, kita langsung saja untuk penggantiannya, lanjut. Sebelum sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, komen, like, dan share. Ini kita coba buka ya, dari sisi amannya. Ini sebenarnya cukup beresiko, jika dipaksain maka fleksibelnya bisa robek ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Kita buka dulu. Ini bagaimanapun kita harus nyabut soket baterainya ya teman-teman ya, karena kalau tidak dicabut ini akan berbahaya, dan saya pun tidak berani untuk ngetes pengecasan ya. Kalau kondisi seperti ini lebih baik langsung ganti saja. Nah ini saya udah deal-dealan dengan user, mudah-mudahan tidak ada kendala lain. Kita cabut dulu biar aman. Tidak ada kendala lain karena bagaimanapun kalau saya, karena ini bersangkutan dengan 2 fleksibel, jadi kita konfirmasi dulu. Mudah-mudahan 2 fleksibel ini tidak ada ini ya, tidak ada trouble ya. Oke, mantap ya. Oke, saya tidak bisa menjudge ini ori atau tidak. Tugas saya adalah hanya menghimbau. Jadi untuk penggantian sebaiknya pakai part yang bagus, dan lebih bagusnya ya kategori original ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Baik, jadi teman-teman, melalui gambar yang tadi saya tampilkan di sebelumnya, itulah resiko baterai tanam. Kenapa ketika gelembung atau membesar, bentar ya, ada suara motor. Kenapa baterai tanam itu kalau ngegelembung harus segera diganti. Nah, jika dia merupakan satu lintasan atau di bawah fleksibel, maka ketika dia gelembung ya resikonya gitu ya. Jadi karena ini merupakan apa yang real terjadi ya. Ketika ini tertutup, dibaut, maka ini akan ketekan ya. Ketekan, maksudnya ketekan itu dia akan, karena posisi baterainya kembung ya, dia akan menarik ya, menarik dari fleksibel ini. Maka ini sudah saya perbaiki, alhamdulillah. Soketnya dan fleksibel LCD-nya masih bisa ketolong ya teman-teman ya. Dan sekali lagi seperti yang saya utarakan di awal video,
Jadi teman-teman ketika kejadian yang gelembung, konfirmasi dulu dan lebih baik hati-hati pada saat nyabut soketnya. Dan kalau dibandingkan dengan gambar, posisinya berbeda ya. Ini udah saya repair tadi pelan-pelan, saya kembalikan ke tempatnya. Kemudian posisi yang soket LCD-nya melehoi, tidak rata, ini pun sudah rata ya. Sudah saya kembalikan. Oke. Tuh. Jadi tadi di bagian sini alhamdulillah saya geser dengan kuku saya, dia masih mau bergerak pelan-pelan supaya rata. Dan di sini posisinya untungnya 3 jalur yang paling pojok sisi bawah ini tidak kecabut ya, dia hanya pindah, maksudnya sedikit kecongkel ya, kayak gitu ya. Nah pertanyaannya apakah itu karena salah cabut atau tidak? Sebenarnya kalau salah cabut saya pikir enggak ya, karena resiko dari posisi baterai kembung itu ya udah pasti si bagian ini akan ketarik ya. Nah pada saat ketarik itulah bisa saja apapun terjadi, baik dari soket fleksibelnya ini pada gompal ataupun si soket yang nempel di mesin itu rusak ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah kalaupun teman-teman masih beruntung seperti saya, alhamdulillah. Tapi sekali lagi, tadi sebelum ganti baterai pun saya sudah komunikasikan dengan user bahwasannya kondisinya apa yang terjadi, the real apa yang terjadi. Jadi sesuai dengan gambar yang saya share ya. Jadi dia posisinya di sini pada melehoi dan di sini 3 jalur dia kecongkel. Dan kalau buat saya, ketika konsumennya dia tidak mau melanjutkan, ya sudah, saya tidak akan memaksa. Maka ketika kita sudah konfirmasi, mungkin pertimbangan biaya, kalau saya lebih mengutamakan trust atau kepercayaan dari user ya. Karena bagaimanapun ketika user percaya, dia akan merekomendasikan counter kita seperti itu ya. Oke. Nah, kalaupun tadi ketika kita coba benerin kemudian tanpa mengkonfirmasi, apalagi pas di awal sebelum buka kita tidak memberitahukan ada kemungkinan apa yang terjadi, nah kita bisa kena klaim. Seperti itu teman-teman ya. Lebih baiknya juga pada saat bongkar user ada di depan kita. Tapi ada kalanya kan user ninggalin HP-nya dan dia pulang gitu kan, karena mungkin dia sudah cukup percaya dengan kita, atau mungkin bisa jadi lebih percaya ya karena mungkin sudah kenal atau referensi dari teman atau tetangganya. Nah ini alhamdulillah sudah bisa. Sekali lagi baterai kembung ini bisa membawa baik. Nah teman-teman, sedikit tambahan dari saya ya. Jadi kalaupun ternyata sudah coba di repair yang tadi melehoi sama yang jalur keangkat di soket jalur LCD touchscreen yang full set ini, dia tidak berhasil, ya sudah. Jadi opsi itu kita kembalikan ke user. Jadi kalau saya sistemnya, apakah dia bisa di repair, dicoba ya gitu. Jadi dengan sistem konfirmasi seperti itu ya. Kalaupun ternyata dicoba di repair nggak berhasil, ya mau tidak mau diganti ya gitu teman-teman. Tapi sekali lagi ketika menghadapi yang model-model begini, kita harus cooling down, tidak usah terburu-buru dan tidak terburu-buru dan lebih teliti seperti itu ya. Dan harapannya ya down atau berhasil. Gitu ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, sebelum saya closing, jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di share. Semoga bermanfaat informasi sederhana ini. Sekali lagi
jika teman-teman menghadapi kasus yang mirip dengan ini, berhati-hati, apalagi posisi tutupnya ini rentan pecah ya. Dan ini tadi saya terima kondisinya sudah terbuka karena memang dia dapat tekanan dari bawah oleh baterainya ya. Oke, sekian aja. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Jadi baterai kembung membawa sedikit trouble, dan ini sudah kita ganti. Alhamdulillah jadi nyata. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas pemberitahuan atau informasi yang tidak komprehensif mungkin ya, jika dirasa tidak komprehensif. Semoga sekali lagi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya panasnya bulan Ramadan ini luar biasa. Panas hujan, panas hujan, panas hujan.